Aku terbiasa mengatur segaranya. Jam berapa kapal sandar? Kontainer mana yang harus keluar lebih dulu? Siapa yang boleh libur? Dan siapa yang harus tetap masuk meski hujan deras mengguyur pelabuhan? Di dunia tempatku bekerja, tidak ada ruang untuk ragu. Setiap keputusan harus cepat, tepat, dan tidak boleh melibatkan perasaan. Namaku Ratna Anggraini. Usiaku 40 tahun. Dan hampir separuh hidupku kuhabiskan di antara suara mesin derek, klakson truk kontainer, dan laporan angka yang tidak pernah berhenti bertambah. Aku adalah manajer operasional utama di sebuah perusahaan logistik besar yang mengelola arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jabatan yang tidak datang dengan mudah dan tidak pula bisa dipertahankan dengan sikap lembek. Orang-orang bilang aku tegas, sebagian menyebutku galak, beberapa yang lain bahkan terang-terangan takut. Aku tidak peduli. Di dunia kerja, disukai bukanlah tujuan, hasil adalah segalanya. Setiap pagi, aku tiba lebih awal dari siapapun. Sepatu pantofel hitam mengkilap, jilbab panjang yang selalu kusetrika rapi, tas kerja berisi berkas yang sudah kutandai semalaman. Langkahku cepat, tegap, tidak pernah menoleh tanpa alasan. Di ruang rapat, suaraku jarang meninggi, tapi setiap kata yang keluar dari mulutku memiliki bobot. Orang-orang mencatat, mengangguk, patuh. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana sunyinya hidupku setelah semua lampu gudang padam. Aku tinggal di rumah dinas perusahaan, tak jauh dari area pelabuhan. Rumah itu besar. Terlalu besar untuk satu orang. Setiap sudutnya bersih dan rapi, tapi tidak hangat. Seperti bangunan yang hanya menunggu, bukan tempat untuk pulang. Pernikahanku telah lama runtuh, bukan dengan pertengkaran. Bukan dengan perceraian dramatis, melainkan dengan jarak yang makin hari makin tak terjembatani. Kami masih sah di atas kertas, tapi tidak lagi hidup dalam cerita yang sama. Anakku kuliah di luar kota, jarang menelepon. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hidupnya sudah penuh dengan dunianya sendiri. Dan aku memilih mengisi kekosongan dengan kerja. Malam itu seperti biasa, aku pulang paling akhir. Jam menunjukkan hampir 11. Angin laut membawa aroma asin yang tajam. Lampu-lampu gudang berpendar pucat, memantulkan bayangan truk kontainer yang masih berlalu lalang. Aku berjalan menuju mobil dinas dengan langkah cepat. Aku benci menunggu. Aku juga benci merasa tidak aman. Biasanya, pos keamanan di dekat parkiran sudah kutahu wajahnya. Petugas lama, Pak Darto. Orangnya cerewet, suka menyapa terlalu ramah, kadang bahkan bertanya hal-hal pribadi yang tidak kuperlukan. Namun malam itu, sosok di pos tampak berbeda. Seorang pria muda berdiri tegak, seragamnya rapi, badannya tinggi, proporsional, kulitnya sawo matang. Rambutnya dipotong pendek, bersih. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada sikap sok akrab. Ketika aku mendekat, ia hanya memberi hormat kecil. "Selamat malam, Bu." Nada suaranya tenang, tidak gugup, tidak dibuat-buat. Aku mengangguk singkat. "Malam." Aku membuka pintu mobil. Duduk, mesin menyala. Dari kaca spion, kulihat pria itu kembali ke posnya, berdiri dengan sikap siaga. Entah kenapa, aku meliriknya sekali lagi. Biasanya aku tidak peduli siapa yang berjaga. Tapi ada sesuatu dari caranya berdiri. Tenang, fokus, tidak berusaha menarik perhatian. Yang terasa berbeda. Aku menggeleng pelan. Mungkin aku hanya lelah. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Rapat, laporan, teguran, target. Namun aku mulai menyadari satu hal kecil yang berulang. Setiap kali aku pulang malam, pria itu selalu ada. Tidak pernah telat, tidak pernah terlihat malas, tidak pernah mencoba memulai percakapan.
Hanya berdiri di posnya, memastikan semuanya aman, lalu memberi salam singkat ketika aku lewat. Aku bertanya ke staf HRD tanpa nada penasaran. Hanya formal. "Petugas baru ya di shift malam?" "Iya, Bu," jawab staf itu. Namanya Fajar Pratama. Baru dipindahkan dari cabang timur. Rekam kerjanya bersih, disiplin. Aku mengangguk. Cukup. Namun tanpa kusadari, aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Tidak ada basa-basi, tidak ada tatapan berlebihan, tidak ada usaha mendekat. Hanya kehadiran yang konsisten. Dan bagi seseorang sepertiku, yang hidupnya penuh tuntutan dan kebisingan, kehadiran yang tidak menuntut apapun justru terasa menenangkan. Suatu malam, hujan turun tiba-tiba. Deras, angin kencang. Pelabuhan menjadi lebih sunyi dari biasanya. Aku keluar dari kantor dengan langkah tergesa. Aku ingin cepat pulang. Badanku lelah, kepalaku penuh. Begitu aku menekan tombol starter, mobil tidak menyala. Sekali, 2 kali, tetap mati. Aku mendesah kesal. Hal yang paling kubenci, menunggu dan bergantung pada orang lain. Aku turun dari mobil, membuka kap mesin. Tidak ada yang ku mengerti. Hujan mulai membasahi jilbabku. Dan di saat itulah, suara itu terdengar di belakangku. "Bu, biar saya bantu." Aku menoleh. Fajar berdiri beberapa langkah dariku, membawa payung kecil. Bajunya sudah basah sebagian, tapi ia tetap berdiri di sisi yang melindungiku dari hujan. Akinya sepertinya bermasalah, katanya setelah melihat sekilas. "Kalau ibu berkenan, kita bisa berteduh dulu, hujannya terlalu deras." Aku ingin menolak, ingin mengatakan aku bisa mengurus sendiri. Tapi hujan makin menggila, dan dingin mulai merayap ke tulang. Aku mengangguk. Kami berjalan berdampingan di bawah satu payung kecil menuju pos keamanan. Diam, tidak ada obrolan, tidak ada canggung. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian dalam diam itu. Disitulah aku belum tahu bahwa satu malam hujan ini akan menjadi awal dari kisah yang akan menguji semua prinsip hidupku. Dan tanpa kusadari, hidup yang selama ini terasa terkendali, perlahan mulai bergeser ke arah yang tidak pernah kurencanakan. Sejak malam hujan itu, aku mulai lebih sadar akan keberadaannya. Bukan dengan cara yang tiba-tiba atau berlebihan. Bukan juga dengan perasaan yang langsung bisa kujelaskan. Hanya kesadaran kecil yang muncul pelan-pelan. Seperti bunyi jam dinding yang tadinya tak terdengar, lalu perlahan memenuhi ruangan. Namanya Fajar Pratama, petugas pengawas gudang dan keamanan shift malam. Di dunia logistik yang keras dan serba cepat, pekerjaan itu sering dianggap remeh. Orang-orang melihatnya hanya sebagai penjaga pintu, pengawas keluar masuk, atau sekadar pengisi malam. Tapi aku tahu, tanpa mereka, sistem yang rapi bisa runtuh hanya karena satu celah kecil. Aku terbiasa menilai orang dari cara mereka bekerja. Dan Fajar bekerja dengan cara yang jarang kulihat. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah bertanya hal-hal pribadi, tidak pernah mencoba bersikap sok penting. Tapi setiap laporan yang ia kirim selalu tepat waktu, rapi, dan jelas. Setiap kejadian kecil, truk terlambat, lampu mati, kontainer salah posisi, selalu tercatat dengan detail. Aku memperhatikannya dari jauh. Dari cara ia berdiri tegak meski hujan, dari caranya menegur sopir dengan sopan tapi tegas, dari caranya menunggu instruksi tanpa mengeluh. Aku tidak menyadari kapan tepatnya aku mulai merasa aman ketika melihat pos keamanan dijaganya. Yang ku tahu, ada rasa berbeda saat aku pulang malam dan melihat sosoknya berdiri di sana. Tenang, siap, tidak mengganggu. Suatu malam aku keluar dari kantor lebih awal dari biasanya, sekitar jam 8. Gudang masih cukup ramai. Truk-truk antre, derek bergerak, suara mesin bercampur dengan teriakan koordinator lapangan. Aku berhenti sejenak di dekat pos keamanan.
"Bagaimana situasi malam ini?" tanyaku tanpa nada basa-basi. Fajar sedikit terkejut, tapi langsung menjawab dengan tenang. "Arus keluar lancar, Bu. Ada satu truk tertahan karena dokumen belum lengkap, tapi sudah kami arahkan ke jalur tunggu." Aku mengangguk. Baik. Seharusnya percakapan berhenti di situ, tapi entah kenapa aku tetap berdiri. "Kamu baru pindah dari cabang timur ya?" "Iya, Bu." "Kota asal?" "Pekalongan." Singkat, padat, tidak berlebihan. Aku mengangguk lagi. "Adaptasinya bagaimana?" "Cukup menantang," jawabnya jujur. "Tapi saya belajar cepat." Aku hampir tersenyum, tapi kutahan. Aku tidak ingin memberi isyarat yang salah. Aku atasannya. Ia bawahanku. Garis itu harus tetap jelas. Namun malam itu, di mobil, aku mendapati diriku memikirkan jawabannya. Belajar cepat. Kalimat sederhana, tapi mencerminkan banyak hal. Kerendahan hati, kesiapan, dan keinginan untuk berkembang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi interaksiku dengan Fajar, meski tetap singkat, menjadi lebih sering. Kadang aku menanyakan laporan secara langsung. Kadang hanya memastikan shift berjalan baik. Kadang hanya memastikan ia ada. Dan aku mulai menyadari sesuatu yang menggangguku. Aku mulai menunggu kehadirannya. Bukan dalam arti harfiah. Aku tidak berdiri di jendela menunggu. Tidak menunda pulang demi bertemu. Tidak melakukan hal-hal konyol seperti itu. Namun ada perasaan kecil yang muncul ketika ia tidak ada. Suatu malam, pos keamanan dijaga orang lain, petugas pengganti. Orangnya ramah, cerewet, terlalu banyak bertanya. Aku menjawab seperlunya, masuk mobil, pulang. Dan di rumah, aku menyadari sesuatu yang membuatku terdiam lama. Aku merasa tidak senyaman biasanya. Aku menggeleng keras, ini tidak masuk akal. Aku wanita dewasa, aku profesional, aku tidak mungkin terpengaruh oleh hal sekecil itu. Namun hidup seringkali tidak peduli pada apa yang kita anggap masuk akal. Beberapa hari kemudian, aku terpaksa pulang lebih larut dari biasanya. Ada rapat daring dengan manajemen pusat yang molor. Ketika aku keluar kantor, jam menunjukkan hampir tengah malam. Gudang sudah jauh lebih sepi, hanya beberapa truk yang tersisa. Angin laut bertiup lebih kencang. Dan di pos keamanan, Fajar berdiri seperti biasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa lega. "Masih ramai?" tanyaku. "Sudah berkurang, Bu," jawabnya. "Aman." Aku mengangguk, lalu melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah, aku berhenti. "Fajar?" "Ya, Bu." "Kamu sering kerja malam?" "Sebagian besar, Bu." "Kapan istirahatmu?" Ia terdiam sejenak. "Kalau tidak ada kejadian, biasanya menjelang subuh." Aku mengangguk pelan. "Jaga kesehatan." Ia terlihat sedikit terkejut. "Baik, Bu, terima kasih." Aku masuk mobil, menutup pintu, dan menyadari sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku peduli. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk di ruang tengah lebih lama dari biasanya. TV menyala, tapi tidak benar-benar kutonton. Pikiranku kembali ke pelabuhan, ke pos kecil itu. Ke satu sosok yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong yang selama ini kuabaikan. Aku tidak menyukai perasaan ini. Bukan karena buruk, tapi karena berbahaya. Aku telah membangun hidup dengan tembok tebal, antara kerja dan perasaan, antara diriku dan orang lain. Dan kini tanpa izin, ada seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan tembok itu. Hari berikutnya, hujan kembali turun. Bukan hujan deras seperti malam pertama, tapi gerimis panjang yang membuat pelabuhan terlihat lebih muram. Aku pulang lebih cepat. Namun saat sampai di parkiran, aku melihat Fajar berdiri di bawah kanopi, membantu seorang supir tua menutup terpal truk. Tanpa diminta, tanpa sorotan. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Cara ia mendengarkan, cara ia membantu tanpa menggurui, cara ia menyelesaikan pekerjaan lalu kembali ke pos seolah tak terjadi apa-apa. Dan saat itulah aku sadar. Perasaan ini bukan tentang ketertarikan instan, bukan tentang cinta pada pandangan pertama. Ini tentang kehadiran yang konsisten, tentang seseorang yang ada tanpa mengganggu, tentang rasa aman yang tumbuh tanpa diminta.
Aku menyalakan mesin mobil, menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak tahu kemana arah semua ini. Aku juga tidak tahu apakah aku ingin tahu. Yang ku tahu, sejak Fajar Pratama berdiri di pos pelabuhan itu, hidupku yang rapi dan terkendali perlahan mulai memiliki celah kecil. Dan dari celah itulah, sesuatu yang tak terduga mulai menyusup masuk. Hujan turun tanpa peringatan. Langit yang sejak sore tampak berat, akhirnya runtuh tepat ketika aku keluar dari gedung kantor. Butiran air menghantam aspal pelabuhan dengan suara keras, memantul dari permukaan kontainer, menciptakan gema yang membuat kawasan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan hampir 10 malam. Aku mempercepat langkah menuju parkiran. Sepatu pantofelku basah. Ujung jilbabku mulai lembab. Aku tidak suka kondisi seperti ini. Basah, gelap dan tak terduga. Di dunia yang selama ini kuatur dengan rapi, hujan selalu terasa seperti gangguan yang tak perlu. Aku masuk ke dalam mobil dinas dan menutup pintu dengan cepat. Menarik napas, menekan tombol starter. Tidak menyala. Aku mencobanya lagi. Sekali, 2 kali. Mesin tetap diam. Aku mendesah keras. Jemariku mencengkeram setir. Aku benci hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Aku benci ketika harus menunggu. Dan lebih dari itu, aku benci ketika harus bergantung pada orang lain. Hujan semakin deras. Kilat menyambar jauh di atas laut. Aku membuka pintu mobil dan turun. Membuka kap mesin sekadar formalitas. Aku tahu aku tidak benar-benar mengerti apa yang kulihat. Air hujan langsung membasahi bahuku. Dan saat itulah aku mendengar langkah kaki di belakangku. Bu Ratna. Aku menoleh. Fajar berdiri beberapa langkah di belakangku, memegang sebuah payung kecil berwarna gelap. Bajunya sudah basah di bagian lengan, tapi wajahnya tetap tenang. Mobilnya bermasalah? Tanyanya. Sepertinya Aki. Jawabku singkat. Ia mendekat, melihat sekilas ke dalam mesin, lalu menggeleng pelan. Kalau hujan begini, sebaiknya jangan dipaksakan, Bu. Bisa makin rusak. Aku menghela napas, menutup kap mesin. Bengkel sudah tutup. Iya, jawabnya. Dan sinyal di area ini juga sering hilang. Aku melirik ponselku. Benar, tidak ada batang sinyal. Untuk sesaat, kami berdiri dalam diam. Hanya suara hujan dan angin laut yang menemani. Gudang di sekeliling kami tampak seperti bayangan besar yang diam, seolah mengamati dari kejauhan. Pos keamanan dekat, kata Fajar akhirnya. Ibu bisa berteduh dulu, hujannya terlalu deras. Aku ingin menolak, ingin mengatakan aku bisa menunggu di mobil. Tapi air sudah merembes ke dalam, dan dingin mulai terasa. Aku mengangguk. Ia membuka payung dan berdiri di sisiku. Payung itu kecil, terlalu kecil untuk 2 orang dewasa. Tapi ia menggeser posisinya, memastikan aku berada di sisi yang lebih terlindung. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sedikit menghangat. Ia tidak berkata apa-apa tentang dirinya yang basah. Kami berjalan berdampingan menuju pos keamanan. Langkah kami pelan. Aspal licin. Air mengalir di sela-sela kaki kami. Tidak ada obrolan. Tidak ada pertanyaan pribadi. Tidak ada keheningan yang canggung. Hanya 2 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil, di tengah kawasan pelabuhan yang gelap dan basah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Di pos keamanan, lampu kecil menyala redup. Fajar menyodorkan kursi tanpa diminta. Ia mengambil handuk kecil dari loker dan meletakkannya di meja, mendekatkannya ke arahku. Buat jilbabnya, Bu, katanya, biar tidak makin basah. Aku ragu sejenak, lalu mengambilnya. Terima kasih. Ia hanya mengangguk. Kami duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil dengan secangkir kopi instan yang ia buatkan tanpa bertanya. Aku memperhatikan tangannya. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Seolah ia terbiasa berada dalam situasi darurat tanpa panik. Kamu sering menghadapi kondisi seperti ini,
Tanyaku. Hujan dan mobil mogok. Ia tersenyum tipis. Sering, Bu. Di pelabuhan, apapun bisa terjadi. Aku mengangguk. Kamu terlihat tenang. Kalau saya panik, siapa lagi yang harus tenang? Jawabnya sederhana. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang seharusnya. Aku menyesap kopi. Hangat, sederhana, tidak istimewa, tapi cukup untuk mengusir dingin di ujung jariku. Hujan belum juga reda. Angin semakin kencang. Jam menunjukkan hampir 11. Apa kamu tidak keberatan menunggu? Tanyaku. Ia menggeleng. Tugas saya memang berjaga sampai pagi, Bu. Aku mengangguk pelan. Ada rasa bersalah yang muncul. Aku tahu, aku sedang menyita waktu seseorang, meski itu memang pekerjaannya. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Aku menatap keluar jendela kecil pos keamanan, melihat hujan yang tak kunjung berhenti. Kamu tinggal di mana? Tanyaku tiba-tiba. Kontrakan, Bu, tidak jauh dari sini. Keluarga? Orang tua di kampung. Aku mengangguk. Kamu jarang bicara. Ia tersenyum kecil. Saya lebih nyaman mendengar. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti ditujukan langsung padaku. Seseorang yang hidupnya dipenuhi suara, perintah, dan tuntutan, tapi jarang benar-benar didengar. Hujan mulai mereda sekitar setengah jam kemudian. Fajar berdiri, mengambil payung lagi. Kita bisa coba nyalakan mobilnya sekarang, Bu. Biasanya setelah hujan reda, lebih mudah. Kami berjalan kembali ke parkiran. Kali ini langkah kami lebih dekat. Payung masih kecil. Bahunya kembali basah demi memastikan aku tetap kering. Mobil akhirnya menyala setelah beberapa kali percobaan. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Fajar. Sama-sama, Bu. Aku masuk ke mobil, menutup pintu. Sebelum menyalakan mesin, aku menurunkan kaca jendela sedikit. Kamu sudah makan? Ia terlihat terkejut. Sudah, Bu. Aku mengangguk. Baik, jaga diri. Ia memberi hormat kecil, lalu melangkah mundur. Aku menyalakan mesin dan melaju pelan meninggalkan parkiran. Dari kaca spion, kulihat ia kembali ke posnya. Basah, diam, dan tetap siaga. Dalam perjalanan pulang, pikiranku tidak kembali ke laporan atau rapat. Aku memikirkan satu payung kecil. Satu pos keamanan yang hangat. Satu malam hujan yang seharusnya biasa saja. Namun entah kenapa terasa berbeda. Aku tidak tahu apa yang sedang tumbuh di dalam diriku. Yang ku tahu, sejak malam itu, aku tidak lagi melihat Fajar Pratama, hanya sebagai petugas malam di pelabuhan. Dan di sanalah aku mulai sadar. Hidup yang terlalu rapi, kadang hanya menunggu satu gangguan kecil untuk mengubah segalanya. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang waktu. Bukan jadwal kerja, bukan tenggat laporan, melainkan malam, bagian dari hari yang selama ini kuanggap hanya sebagai jeda sebelum esok kembali menuntut. Aku mulai pulang lebih pelan, bukan karena sengaja ingin bertemu siapapun, tapi karena ada rasa yang sulit kujelaskan ketika melintasi area pelabuhan yang gelap. Suara ombak di kejauhan, deru mesin yang kian jarang, dan lampu-lampu gudang yang berpendar redup, seperti menyisakan ruang untuk berpikir. Dan hampir setiap malam, di pos keamanan itu, Fajar berdiri. Kadang kami hanya saling menyapa singkat. Kadang aku bertanya tentang kondisi lapangan. Kadang, tidak ada percakapan sama sekali. Namun keheningan itu tidak lagi terasa kosong. Suatu malam, aku tiba di rumah dinas dengan tubuh yang lebih lelah dari biasanya. Rapat daring dengan kantor pusat berlangsung lebih dari 2 jam. Kepala terasa berat, bahu pegal, pikiran penuh. Aku meletakkan tas kerja di meja, membuka jilbab, lalu duduk di sofa tanpa menyalakan lampu utama. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala, cukup untuk memusir gelap. Ponselku tergeletak di meja. Tidak ada pesan, tidak ada notifikasi. Entah kenapa, aku mengambilnya. Aku membuka kontak darurat perusahaan, nomor pos keamanan malam. Nomor itu memang tercantum resmi. Aku sering menelepon jika ada urusan mendesak. Tapi malam itu, tidak ada urusan mendesak. Aku ragu, jempolku menggantung di layar. Ini tidak profesional, kataku pada diri sendiri.
Kamu hanya lelah. Aku meletakkan ponsel kembali. Namun beberapa menit kemudian, ponsel itu bergetar. Nomor pos keamanan. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. "Halo?" kataku. "Bu Ratna?" Suara di seberang terdengar tenang. "Maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya mau memastikan, tadi ibu pulang dengan aman?" Aku terdiam sejenak. "Ya," jawabku akhirnya. "Terima kasih sudah menanyakan. Hujannya tadi lumayan deras," katanya. Saya khawatir. Kata khawatir itu membuat dadaku menghangat. Bukan dengan cara yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku menyadari bahwa aku tidak sendirian di malam itu. "Kondisi di pelabuhan bagaimana?" tanyaku, berusaha mengembalikan nada profesional. "Aman, Bu. Tinggal beberapa truk." Hening sejenak. Telepon tidak ditutup. Aku menunggu. Ia juga menunggu. Entah siapa yang lebih dulu menarik nafas panjang. "Bu Ratna masih di kantor?" tanyanya pelan. "Sudah di rumah." Oh, nada suaranya datar. Tapi aku menangkap sesuatu di sana. Kelegaan kecil yang tak ia ucapkan. Kami terdiam lagi. Tidak ada alasan untuk melanjutkan percakapan. Tapi tidak ada juga dorongan untuk mengakhiri. "Kamu sering menelpon keluarga?" tanyaku tiba-tiba. Ia tampak terkejut. "Kadang, kalau ada waktu." "Kapan terakhir?" "Beberapa hari lalu." Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. "Bagus. Jangan terlalu jarang." "Iya, Bu." Aku bersandar di sofa, menatap langit-langit. Rasanya aneh. Berbicara dengan seseorang tanpa harus menjadi atasan, tanpa tuntutan, tanpa topeng. "Apa ibu sering tidur larut?" tanyanya balik. Aku tersenyum tipis. "Sering. Pekerjaan dan kebiasaan." Ia tertawa kecil di seberang sana. Suaranya rendah, tidak berlebihan. Hangat. "Kadang," katanya, "kalau terlalu lama begadang, kepala malah penuh sendiri." Aku mengangguk. "Kamu benar." Kami berbincang tentang hal-hal kecil. Cuaca, jadwal kapal, makanan di warung dekat pelabuhan. Tidak ada topik berat. Tidak ada pengakuan pribadi. Namun setiap kata terasa pas. Telepon itu berlangsung lebih lama dari yang kusadari. Ketika aku melirik jam, sudah hampir 13 menit. Aku tersadar lebih dulu. "Fajar," kataku. "Terima kasih sudah menelpon. Tapi kamu harus fokus kerja." "Iya, Bu. Maaf kalau mengganggu." "Tidak mengganggu," jawabku cepat. Lalu menambahkan dengan nada lebih pelan. "Hati-hati di lapangan." "Ibu juga," katanya. Istirahat yang cukup. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Dadaku terasa penuh. Tapi bukan sesak. Lebih seperti terisi. Malam-malam berikutnya, telepon seperti itu terjadi lagi. Kadang aku yang menelpon lebih dulu, dengan alasan laporan. Kadang ia yang menelpon, hanya untuk memastikan situasi. Percakapan kami tetap sopan, tetap dalam batas. Namun setiap kali, aku merasa satu lapisan tembok di dalam diriku runtuh pelan-pelan. Aku mulai menceritakan hal-hal kecil, tentang betapa sepinya rumah dinas ketika hujan, tentang tanaman di halaman yang jarang sempat kusiram, tentang anakku yang jarang menelpon. Fajar mendengarkan, tidak menyela, Tidak menghakimi, tidak memberi solusi yang tidak kuminta. Ia hanya ada. Dan itu lebih dari cukup. Suatu malam, aku terbangun dari tidur karena mimpi yang aneh. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang membuat dada terasa kosong ketika terjaga. Aku menatap jam. Hampir pukul 2 pagi. Aku mengambil ponsel tanpa berpikir panjang. Menelepon pos keamanan. Nada sambung. 1, 2. "Halo Bu Ratna." Suara Fajar terdengar segera. "Kamu belum tidur?" "Belum, Bu. Ada patroli." Aku terdiam sejenak, lalu berkata jujur. "Aku cuma ingin bicara sebentar." Tidak ada tanya, tidak ada heran. "Silahkan, Bu." Aku menarik napas panjang. Kadang aku merasa aneh. Kenapa?
Di siang hari, semua orang butuh aku. Di malam hari, tidak ada siapa-siapa. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mungkin ibu terlalu lama terbiasa kuat." Kalimat itu menusuk tepat sasaran. Aku menutup mata. Mungkin. Tidak apa-apa merasa lelah, katanya. Itu bukan kelemahan. Telepon itu berlangsung lebih singkat dari biasanya, tapi efeknya jauh lebih dalam. Setelah ditutup, aku duduk lama di tepi ranjang, memandangi jendela. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan cinta. Belum. Tapi ini adalah kedekatan yang berbahaya. Karena tumbuh dari kebutuhan paling dasar manusia. Didengar, ditemani, dipahami. Dan disitulah aku mulai takut. Bukan pada Fajar, tapi pada diriku sendiri. Yang mulai membuka pintu, yang selama ini kututup rapat-rapat, demi bertahan hidup. Perubahan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang lewat tatapan yang terlalu lama, lewat obrolan yang tiba-tiba berhenti ketika kita lewat senyum yang terasa dipaksakan. Aku mulai merasakannya beberapa hari setelah minggu itu. Di pelabuhan, orang-orang jarang bicara terang-terangan. Mereka lebih suka berbisik, lebih suka menyimpan kesimpulan di kepala, lalu membiarkannya menyebar pelan seperti asap. Aku berjalan di antara gudang dengan langkah yang sama tegapnya seperti biasa. Wajahku tetap datar, perintah tetap jelas, tidak ada yang berubah di permukaan. Namun aku bukan orang bodoh. Aku tahu ada sesuatu yang mulai bergeser. Suatu pagi, ketika aku masuk ke ruang kontrol, dua staf berhenti berbicara terlalu cepat. Mereka menunduk, pura-pura sibuk dengan layar. Aku tidak menegur, tidak juga menoleh lebih lama. Aku hanya mencatat. Di dunia seperti ini, reaksi berlebihan justru memberi makan rumor. Aku kembali fokus pada pekerjaan, mengatur jadwal kapal, memastikan arus kontainer lancar, menjawab panggilan dari kantor pusat. Namun di sela-sela kesibukan itu, aku mulai membatasi interaksiku dengan Fajar. Tidak lagi berhenti lama di pos keamanan, tidak lagi bertanya hal-hal kecil, tidak lagi menelpon malam tanpa alasan jelas. Aku tahu, jarak ini perlu, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Pos keamanan dijaga Fajar, aku melintas tanpa berhenti, hanya anggukan singkat, tidak ada percakapan. Aku melihat kilatan kebingungan di matanya, dan itu membuat langkahku semakin berat. Di rumah dinas, aku duduk lama di sofa, memandangi ponsel yang sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Dan aku tahu, ia menghormatiku cukup untuk tidak menembus jarak yang kubuat. Kesadaran itu menyesakan. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruang HRD. Ini hanya klarifikasi ringan, kata manajer HR, dengan senyum profesional. Tidak perlu tegang. Aku mengangguk. Aku tidak pernah tegang tanpa alasan. Kami menerima masukan, lanjutnya, bahwa akhir-akhir ini ada interaksi yang dianggap kurang perlu antara manajemen dan staf lapangan. Aku menatapnya lurus. Interaksi seperti apa? Ia ragu sejenak. Tidak ada pelanggaran, Bu Ratna. Hanya kehati-hatian. Aku tersenyum tipis. Saya paham. Aku tahu kalimat kehati-hatian seringkali berarti kami mengawasi. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sama tenangnya. Namun di dalam dadaku, ada tekanan yang mulai mengeras. Malamnya, hujan kembali turun. Aku mengendarai mobil lebih pelan dari biasanya. Di pos keamanan, Fajar berdiri. Aku bisa merasakan tatapannya, meski aku tidak menoleh. Aku berhenti sejenak, lalu turun dari mobil. "Fajar?" kataku. "Iya, Bu." Ia berdiri tegak, namun ada ketegangan kecil di bahunya. "Kita perlu bicara." Ia mengangguk. Kami berdiri agak menjauh dari pos, di bawah kanopi yang melindungi dari hujan. Suara air hujan menutupi percakapan kami dari telinga orang lain. "Ada hal-hal yang perlu kita jaga," kataku pelan. Mulai sekarang, kita jaga jarak. Ia menelan ludah. "Apakah saya melakukan kesalahan, Bu?" "Tidak," jawabku cepat. "Ini bukan soal itu." "Lalu soal apa?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Soal posisiku. Soal posisimu. Soal cara dunia melihat." Ia terdiam. "Saya tidak ingin kamu terseret ke sesuatu yang bisa merugikanmu." Lanjutku. "Gosip di tempat seperti ini bisa menghancurkan orang yang tidak bersalah." Ia mengangguk perlahan. Saya mengerti. Aku menatapnya. "Kamu tidak marah?" Ia tersenyum kecil.
Saya hanya tidak ingin ibu merasa sendirian. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Namun aku tidak boleh goyah. Kita profesional, kataku. Itu yang terbaik. Iya, Bu. Jawabnya. Saya akan jaga jarak. Aku kembali ke mobil, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasakan dorongan kuat untuk menangis. Namun aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah menangis di tempat yang bisa terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Fajar tetap bekerja seperti biasa. Disiplin, tenang, tidak berubah. Namun jarak di antara kami kini nyata dan dingin. Aku mendengar bisik-bisik semakin sering. Nama disebut. Tatapan diarahkan. Suatu sore, seorang supervisor lapangan mendekatiku. Bu Ratna, katanya ragu. Maaf kalau saya lancang. Tapi sebaiknya ibu lebih berhati-hati. Banyak mata yang memperhatikan. Aku mengangguk. Terima kasih atas peringatannya. Malam itu, ketika aku hampir pulang, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Fajar sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak kukenal. Pria itu mengenakan jaket gelap, berdiri terlalu dekat, dan gesturnya tidak bersahabat. Aku memperhatikan dari kejauhan. Pria itu berbicara singkat, lalu pergi. Fajar berdiri diam beberapa detik sebelum kembali ke posnya. Dadaku menegang. Aku tidak mendekat, tidak bertanya. Namun malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kusukai. Apakah gosip itu sudah keluar dari pelabuhan? Apakah ada pihak yang merasa terganggu? Apakah Fajar mulai menjadi sasaran? Keesokan harinya, aku memanggil kepala keamanan. Ada laporan orang luar mendekati staf malam? Tanyaku. Ia menggeleng. Tidak ada laporan resmi, Bu. Aku mengangguk. Kalau ada hal mencurigakan, laporkan langsung ke saya. Iya, Bu. Aku kembali ke ruang kerjaku dengan perasaan yang semakin berat. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Menjaga jarak tidak selalu berarti aman. Kadang, jarak justru membuat orang lain lebih berani mendekat. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, tidak semua orang suka melihat kedekatan yang tidak pada tempatnya. Aku menatap layar lama. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada nama. Namun pesan itu cukup jelas. Aku menghapusnya tanpa membalas. Namun ketenangan tidak kembali. Aku tahu, sejak saat itu, kisah ini tidak lagi hanya tentang perasaan yang tumbuh diam-diam. Ini sudah menjadi soal keselamatan, reputasi, dan pilihan-pilihan yang akan meninggalkan luka. Dan disitulah aku mulai memahami. Tidak semua kebaikan bisa dipertahankan tanpa harga. Dan mungkin, harga itu akan segera diminta. Ada masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Biasanya ketika kita mulai merasa cukup kuat untuk berdiri sendiri. Aku merasakannya pertama kali lewat telepon yang tak kuangkat. Nomor itu kukenal. Nomor yang pernah kusematkan sebagai rumah. Lalu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Aku membiarkannya berdering hingga berhenti. Satu panggilan terlewat. Lalu dua, lalu pesan masuk. Kita perlu bicara, Ratna. Ini penting. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, jika aku tidak merespons, ia akan datang dengan caranya sendiri. Dan benar saja, 2 hari kemudian, ia muncul di pelabuhan. Aku sedang meninjau area gudang ketika seorang staf menghampiriku dengan wajah canggung. Bu Ratna, ada tamu, katanya suami ibu. Aku menutup map di tanganku perlahan, tidak terkejut, hanya lelah. Suruh tunggu di ruang tamu kantor, kataku. Aku berjalan ke sana dengan langkah yang sama tenangnya seperti biasa. Namun setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Ia berdiri di dekat jendela ketika aku masuk. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih keras, pakaiannya rapi, seperti selalu. Pria yang terbiasa tampil sempurna di depan orang lain, tapi tidak pernah benar-benar hadir di rumah. Kamu sibuk seperti biasa, katanya tanpa menoleh. Kalau kamu datang untuk nostalgia, sebaiknya kita pilih waktu lain, jawabku dingin. Ia menoleh, menatapku tajam. Aku dengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku mengangkat alis.
Seperti? Kamu terlalu dekat dengan staf lapangan. Aku tertawa kecil tanpa humor. Itu gosip? Itu peringatan, katanya. Namamu bukan nama kecil. Apapun yang kamu lakukan akan disorot. Aku melangkah mendekat. Sejak kapan kamu peduli? Ia terdiam sejenak. Lalu berkata, sejak itu bisa mencoreng nama keluarga. Kalimat itu membuat dadaku mengeras. Kita sudah lama hidup sendiri-sendiri, kataku. Jangan tiba-tiba mengatur hidupku. Aku masih suamimu, katanya tajam. Di atas kertas, balasku. Bukan di hidupku. Ketegangan di antara kami terasa kental. Udara seolah mengeras. Aku tidak mau ada masalah, katanya akhirnya. Jauhkan dirimu dari orang itu. Dia bukan orang itu, kataku. Dia karyawan yang bekerja jujur. Ia tersenyum miring. Kamu selalu pandai membela. Aku tidak menjawab. Ia melangkah pergi dengan langkah cepat, meninggalkan ruang itu dengan hawa dingin yang tertinggal lama. Aku berdiri di tempat, menutup mata sejenak. Aku tahu, kedatangannya bukan kebetulan. Dan aku tahu, dari semua hal yang bisa terjadi, ia adalah satu-satunya yang paling berbahaya. Karena ia tahu caraku hidup, caraku berpikir, dan cara dunia menilainya. Sore itu, hujan turun lagi. Aku berdiri di jendela kantor, memandangi area pelabuhan yang basah. Truk-truk melintas pelan. Lampu menyala lebih awal. Aku melihat Fajar di kejauhan. Ia sedang berbicara dengan dua pria. Bukan staf pelabuhan. Pakaian mereka terlalu rapi, terlalu gelap. Gestur mereka terlalu dekat. Aku merasakan sesuatu menekan di dada. Aku memanggil kepala keamanan. Awasi orang-orang yang mendekati staf malam, kataku singkat. Terutama Fajar. Kepala keamanan terlihat terkejut. Ada masalah, Bu? Ada potensi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan tidak tenang. Dan kekhawatiranku terbukti. Ponselku bergetar menjelang tengah malam. Pesan dari Fajar. Bu Ratna, saya tidak ingin Ibu khawatir. Tapi malam ini ada orang yang mendekati saya lagi. Mereka bertanya hal-hal pribadi. Aku duduk tegak. Apa mereka mengancam? Tulisku. Tidak langsung. Tapi nadanya tidak bersahabat. Aku menutup mata. Jangan sendirian. Laporkan setiap kejadian. Jangan menanggapi di luar prosedur. Balasku. Iya, Bu. Aku meletakkan ponsel di meja dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Inilah akibatnya. Pikirku pahit. Ketika perasaan tidak dijaga, orang lain akan menjadikannya senjata. Keesokan harinya, aku menerima panggilan dari manajemen pusat. Nada mereka sopan. Terlalu sopan. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai standar etika perusahaan, kata salah satu direktur. Aku tahu, ini bukan sekedar memastikan. Ini peringatan. Jika ada potensi konflik kepentingan, lanjutnya, kami berharap Bu Ratna bisa mengambil langkah preventif. Aku mengangguk, meski mereka tidak bisa melihat. Saya mengerti. Telepon ditutup. Aku duduk lama di kursiku, menatap berkas yang tidak lagi kubaca. Pilihan-pilihan mulai menyempit. Jika aku bertahan, Fajar akan terus ditekan. Jika aku mundur setengah-setengah, gosip akan makin liar. Jika aku bertindak tegas, aku harus mengorbankan sesuatu. Sore itu, aku memanggil Fajar ke ruanganku. Ia datang dengan wajah tegang tapi sopan. Duduk, kataku. Ia duduk. Ada tekanan dari luar, kataku tanpa bertele-tele. Bukan karena kesalahanmu. Ia mengangguk, menunggu. Kamu mulai diperhatikan oleh orang-orang yang tidak seharusnya. Ia terdiam. Untuk sementara, lanjutku, kurangi interaksi dengan saya. Semua urusan lewat jalur resmi. Ia menatapku. Apakah ini demi saya atau demi ibu? Aku terdiam. Keduanya, jawabku jujur. Ia menarik nafas panjang.
Saya tidak ingin ibu dalam masalah. Aku juga tidak ingin kamu dalam bahaya. Jawabku pelan. Kami saling menatap. Tidak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Saat ia keluar dari ruangan, aku tahu babak ini hampir mencapai ujungnya. Dan apapun keputusan yang akan kuambil setelah ini akan menyakitkan. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku akhirnya peduli pada seseorang yang seharusnya tidak kucintai, dalam dunia yang tidak pernah memberi ruang untuk itu. Tidak semua pertempuran dimenangkan dengan suara keras. Sebagian dimenangkan dengan menahan diri, dengan melepaskan sesuatu yang kita cintai tanpa membiarkannya hancur di tangan orang lain. Aku menyadari itu pagi, ketika undangan rapat tertutup masuk ke surel pribadiku. Tanpa tembusan, tanpa agenda rinci, hanya satu kalimat singkat. Evaluasi kepemimpinan dan kepatuhan etika. Aku menatap layar cukup lama sebelum menutup laptop. Kalimat itu terdengar netral, tapi aku tahu artinya. Di perusahaan sebesar ini, rapat semacam itu tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu datang membawa keputusan yang sudah setengah matang, tinggal menunggu siapa yang berani menandatangani. Rapat dijadwalkan siang hari, di ruang konferensi lantai atas. Ruang yang jarang dipakai, jauh dari lalu lalang, seolah memang dirancang untuk percakapan yang tidak ingin didengar siapapun. Aku datang tepat waktu. Di ruangan itu sudah ada 3 orang dari manajemen pusat, 1 perwakilan HR, dan 1 penasehat hukum perusahaan. Wajah-wajah profesional dengan senyum yang terlalu rapi. Kami saling menyapa singkat. Aku duduk, membuka map yang sengaja kubawa. Bukan karena dibutuhkan, melainkan sebagai penyangga bagi tanganku yang terasa dingin. Rapat dimulai tanpa basa-basi. Kami mengapresiasi kinerja Bu Ratna selama ini, kata salah satu direktur, membuka pembicaraan. Angka-angka kita stabil, operasional berjalan baik. Aku mengangguk, menunggu. Namun, lanjutnya, akhir-akhir ini kami menerima beberapa masukan terkait potensi konflik kepentingan di lapangan. Aku menatapnya lurus. Masukan dari siapa? Kami tidak bisa menyebutkan sumber, jawabnya. Tapi ini menyangkut hubungan antara manajemen dan staf lapangan. Aku menarik napas pelan. Tidak ada hubungan di luar profesional. Penasehat hukum menimpali. Suaranya datar. Kami tidak menuduh pelanggaran. Kami hanya melihat resiko reputasi. Kata resiko itu menggantung di udara. Dan, lanjut perwakilan HR, kami ingin mencegah resiko itu berkembang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Solusinya? Tanyaku. Ruangan hening sejenak. Lalu, direktur yang sama berkata, rotasi. Aku menegakkan punggung. Rotasi siapa? Staf lapangan yang dimaksud. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Kemana? Tanyaku. Cabang luar kota. Jawabnya. Unit timur. Jauh dari pelabuhan utama. Aku tahu unit itu. Jauh. Sepi. Kesempatan terbatas. Bukan hukuman resmi, tapi jelas bukan promosi. Ini tidak adil, kataku. Ini preventif, jawab penasihat hukum cepat. Dan demi kebaikan semua pihak. Aku tertawa kecil, pahit. Demi kebaikan perusahaan, tidak ada yang membantah. Aku berdiri. Jika ini keputusan, saya ingin jaminan. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada catatan negatif di berkasnya. Kataku tegas. Tidak ada pemotongan hak. Tidak ada stigma. Perwakilan HR mengangguk. Itu bisa kami pastikan. Aku duduk kembali. Baik. 1 kata. 1 keputusan. Dan 1 hidup yang akan berubah arah. Rapat ditutup singkat. Tidak ada jabat tangan lama. Tidak ada penjelasan tambahan. Semua orang tahu perannya. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat masuk. Di lorong panjang itu, aku berhenti sejenak di depan jendela. Pelabuhan terlihat dari kejauhan. Kontainer berwarna-warni, derek yang bergerak perlahan, dan laut yang tampak tenang. Tenang di luar, kacau di dalam. Sore itu aku memanggil Fajar ke ruanganku. Ia datang dengan wajah yang sudah kubaca sejak langkah pertamanya. Ia tahu, dan ia bersiap. Duduk, kataku. Ia duduk. Ada keputusan dari manajemen pusat, kataku tanpa memutar.
Kamu akan dipindahkan. Ia menatapku. Tidak terkejut. Kemana, Bu? Cabang Timur. Ia terdiam sejenak. Kapan? Minggu depan. Aku melihat sesuatu bergerak di matanya. Bukan marah, bukan sedih, melainkan pemahaman yang pahit. Ini karena saya, katanya pelan. Tidak, jawabku cepat. Ini karena saya. Ia menggeleng. Saya yang berada di posisi lebih lemah. Aku menahan napas. Justru karena itu aku tidak ingin kamu jadi korban. Ia tersenyum kecil. Ibu melindungi saya. Aku tidak menjawab. Apa saya masih boleh bekerja dengan tenang sampai hari terakhir? Tanyanya. Boleh. Jawabku. Dan kamu akan dapat surat rekomendasi penuh. Ia mengangguk. Terima kasih. Kami terdiam. Bu Ratna, katanya akhirnya. Saya tidak menyesal. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku juga tidak. Jawabku. Meski suaraku hampir tak terdengar. Ia berdiri. Memberi hormat kecil, lalu berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia berhenti, menoleh. Terima kasih sudah memilih yang benar, katanya. Pintu tertutup pelan. Aku duduk lama setelah itu, menatap kursi kosong di depanku. Benar, kata itu terasa berat. Malamnya, hujan turun lagi. Aku mengemudi pelan melewati pelabuhan. Lampu-lampu berpendar di kaca depan. Aku berhenti sejenak di pos keamanan. Fajar berdiri di sana. Kami saling menatap. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya pengertian yang diam-diam mengikat. Bahwa ini adalah harga yang harus dibayar, agar tidak ada yang benar-benar hancur. Aku melaju pergi, dan kali ini, aku tidak menoleh ke kaca spion. Karena jika aku menoleh, aku tahu, aku mungkin tidak akan cukup kuat untuk menjalani keputusan yang baru saja kuambil. Dan di sanalah aku belajar. Kadang, menjaga seseorang berarti mengirimnya pergi, sebelum dunia sempat melukainya. Hari terakhir Fajar bekerja datang tanpa pengumuman. Tidak ada email resmi yang beredar. Tidak ada ucapan perpisahan di ruang rapat. Tidak ada salam hangat dari rekan kerja. Seolah-olah kepergiannya hanyalah satu baris kecil dalam laporan mutasi. Ringkas, dingin, dan mudah dilupakan. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat ketika aku memasuki area pelabuhan. Udara terasa berat, seperti menahan hujan yang belum jatuh. Langkah kakiku terdengar lebih keras di lorong kantor yang sepi. Aku tahu, jika aku menunda, aku mungkin tidak akan sanggup menghadapi hari ini. Fajan masih bertugas di pos keamanan. Seragamnya rapi seperti biasa. Sikapnya tegap. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan meninggalkan hidup yang telah ia bangun selama ini. Aku berjalan mendekat. Pagi, kataku. Pagi Bu Ratna, jawabnya. Nada suaranya tetap sama. Tidak ada getir, tidak ada penyesalan. Itulah yang membuat dadaku sesak. Kamu sudah siap? Tanyaku. Ia mengangguk. Semua sudah saya serahkan. Laporan lengkap. Aku mengangguk. Baik. Kami berdiri berhadapan. Jarak 1 langkah. Jarak yang terasa lebih jauh dari ribuan kilometer. Aku ingin mengatakan banyak hal. Bahwa kehadirannya membuat malam-malamku lebih ringan. Bahwa aku belajar mendengar kembali karena ia. Bahwa hidupku yang kaku pernah terasa hangat karena satu payung kecil. Namun aku tidak mengatakannya. Karena kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Selain membuat perpisahan ini lebih sulit. Terima kasih, kataku akhirnya. Ia tersenyum kecil. Saya yang berterima kasih. Itu saja. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, tidak ada janji untuk bertemu lagi.
Aku melangkah pergi lebih dulu. Aku tahu, jika aku menunggu 1 detik lebih lama, aku akan runtuh di tempat yang tidak seharusnya. Sepanjang hari aku bekerja seperti mesin, menandatangani berkas, menyetujui jadwal, menjawab panggilan tanpa emosi. Tak satu pun rekan kerja menyadari bahwa hari ini aku kehilangan sesuatu yang tidak pernah tercatat secara resmi. Menjelang sore, aku berdiri di jendela ruang kerjaku. Aku melihat Fajar berjalan menuju gerbang pelabuhan dengan tas di punggung. Langkahnya mantap, tidak menoleh ke belakang. Aku berdiri di sana sampai sosoknya hilang di balik kontainer. Dan di saat itulah aku menyadari, ini bukan kehilangan yang meledak. Ini kehilangan yang menetap. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Rumah dinas menyambutku dengan sunyi yang lebih pekat. Tidak ada suara hujan, tidak ada angin. Hanya keheningan yang memantul di dinding-dinding kosong. Aku duduk di sofa, memandangi ponselku yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan, dan tidak akan ada. Kami tidak pernah sepakat untuk berhenti berkomunikasi. Tapi kami sama-sama tahu, melanjutkan percakapan hanya akan membuka luka yang sedang kami tutup rapat-rapat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku kembali pada ritme lamaku. Lebih kaku, lebih dingin. Aku berhenti pulang larut, aku mengurangi interaksi yang tidak perlu. Aku membangun kembali tembok yang sempat retak. Namun, setiap kali aku melewati pos keamanan, ada ruang kosong yang terasa jelas. Setiap hujan turun, aku teringat malam itu. Setiap payung kecil kulihat, dadaku bergetar. Beberapa minggu kemudian, aku menerima email singkat. Tidak ada subjek panjang, tidak ada basa-basi. Bu Ratna, saya sudah tiba di cabang baru. Semuanya aman. Terima kasih atas kepercayaan dan perlindungan selama ini. Aku menatap layar lama sebelum membalas. Jaga diri, terus belajar. Jangan ragu melangkah. Aku menutup laptop. Tidak ada air mata, karena ini bukan kisah yang berakhir dengan tangisan. Ini kisah yang berakhir dengan pemahaman bahwa kami tidak gagal. Kami hanya memilih jalan yang tidak saling berseberangan. Malam itu, aku berdiri di teras rumah dinas, memandangi langit yang cerah. Aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa marah pada keadaan. Aku lelah, ya, tapi aku juga tumbuh. Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki, bahwa melindungi kadang berarti melepaskan, dan bahwa kedewasaan seringkali datang bersama kehilangan yang tidak bisa kita ceritakan pada siapapun. Dan di sanalah aku berdiri, di antara masa lalu yang telah kulepaskan dan masa depan yang belum kukenal. Hari itu hari Minggu. Bagi sebagian besar orang di pelabuhan, Minggu adalah hari yang sunyi. Bukan karena tak ada aktivitas, melainkan karena ritmenya melambat. Truk tetap datang, kapal tetap sandar, tapi tidak ada rapat, tidak ada laporan mendesak, tidak ada suara perintah yang harus diikuti segera. Dan bagi diriku, Minggu biasanya hanya berarti satu hal, kesepian yang lebih terasa dari hari-hari lain. Pagi itu aku bangun lebih siang dari biasanya. Matahari sudah tinggi ketika aku membuka mata. Rumah dinas terasa terlalu hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi pintu, hanya dengung kipas angin yang berputar pelan. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu menutupnya kembali. Tidak ada yang benar-benar ingin kumakan. Bukan karena tidak lapar, tapi karena tidak ada selera. Ponselku bergetar di meja. Pesan singkat dari Fajar. Bu Ratna, maaf mengganggu hari libur. Ada kiriman dokumen kecil dari kantor pusat yang tertahan semalam. Saya bisa antarkan sekarang kalau ibu berkenan. Aku menatap layar cukup lama. Secara prosedur, dokumen itu bisa diantar besok. Tidak mendesak, tidak perlu hari ini. Namun entah kenapa, aku mengetik balasan. Boleh, saya di rumah. Pesan terkirim. Aku menatap jendela, lalu mendesah pelan. Aku tahu ini bukan keputusan yang sepenuhnya profesional, tapi juga bukan sesuatu yang melanggar aturan secara langsung. Hanya celah kecil. Tak sampai 30 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Fajar berdiri di luar,
mengenakan kemeja sederhana dan celana gelap. Tidak berseragam. Rambutnya rapi. Wajahnya sedikit canggung, seolah menyadari bahwa ini bukan situasi kerja biasa. "Selamat pagi, Bu," katanya. "Masuk," jawabku singkat, lalu menyingkir memberi jalan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut mengotori lantai yang bersih. Aku menutup pintu, dan untuk sesaat kami berdiri berhadapan di ruang tamu yang terlalu luas. Rumah itu memang seperti itu. Besar, bersih, tapi dingin. Tidak ada foto keluarga di dinding. Tidak ada hiasan yang mencerminkan kehidupan. Hanya furnitur yang dipilih karena fungsi, bukan rasa. "Dokumennya," katanya sambil menyerahkan map coklat. Aku menerimanya. "Terima kasih." Seharusnya ia pergi setelah itu. Namun ia masih berdiri. "Apakah Ibu keberatan kalau saya duduk sebentar?" tanyanya hati-hati. "Di luar panas." Aku mengangguk. "Silahkan." Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Sikapnya masih sama. Sopan, tidak melewati batas. Aku menuju dapur, lalu berhenti di ambang pintu. "Kamu sudah makan?" tanyaku, tanpa menoleh. "Belum, Bu." Aku diam sejenak, lalu berkata, "Saya juga." Aku tidak tahu apa yang mendorongku berkata itu. Aku membuka lemari dapur. Ada beras, ada telur, ada sayur yang dibeli Mbak Embah Tangga beberapa hari lalu. Aku mulai memasak. Tidak istimewa. Nasi hangat, telur dadar, sayur bening sederhana. Namun aroma masakan memenuhi rumah yang biasanya sunyi. Ada bunyi panci, ada suara minyak panas. Ada kehidupan kecil yang jarang ada di sana. Fajar berdiri di pintu dapur. "Perlu bantuan?" Aku menggeleng. "Tidak." Ia mengangguk dan kembali duduk. Kami makan di meja makan panjang yang biasanya hanya kupakai sendiri. Piring kami berhadap-hadapan dengan jarak yang masih aman. Tidak ada percakapan berat. Kami bicara tentang makanan di warung pelabuhan, tentang panasnya siang hari, tentang jadwal kerja yang tidak menentu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kami makan perlahan, tidak terburu-buru, tidak sambil mengecek ponsel, tidak sambil memikirkan pekerjaan berikutnya. Hanya makan. Setelah selesai, Fajar membantu membereskan tanpa diminta. Aku tidak melarang. Kami duduk kembali di ruang tengah. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Di luar langit mulai gelap. Awan mengumpul. Angin bertiup pelan. Dan seperti sudah menjadi kebiasaan baru, hujan kembali turun. Tidak deras. Hanya hujan ringan yang menenangkan. Lampu di rumah tiba-tiba padam. Aku mendesah. Sepertinya listrik pelabuhan sedang perbaikan. Fajar bangkit. "Ibu punya lilin?" Aku menunjuk lemari kecil di sudut. Ia mengambil beberapa batang lilin dan menyalakannya satu persatu. Cahaya kecil itu mengubah suasana ruangan. Bayangan bergerak pelan di dinding. Rumah yang biasanya dingin kini terasa hidup. Kami duduk bersebelahan, tapi tidak terlalu dekat. Jarak satu lengan. Hujan di luar terdengar jelas. Dunia terasa mengecil. Seolah hanya ada ruangan ini, hujan, dan dua orang dewasa yang diam-diam sedang belajar merasa nyaman. "Bu Ratna," katanya pelan. "Iya?" Ibu tidak terlihat seperti orang yang suka diam. Aku tersenyum tipis. Aku memang tidak. Tapi ibu terlihat tenang sekarang. Aku terdiam. "Itu aneh," lanjutnya. "Karena biasanya orang yang tenang itu yang sudah punya tempat pulang." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku menatap ke depan. Aku punya rumah.
Tapi bukan tempat pulang, katanya pelan, nyaris berbisik. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, jarak di antara kami terasa rapuh. Tanganku bergerak mengambil cangkir teh di meja. Jari-jariku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Sentuhan singkat, tidak disengaja, tidak diulang. Namun efeknya seperti listrik kecil yang menyambar. Kami sama-sama menarik tangan. Diam. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang berbicara. Lalu aku berdiri. Terima kasih sudah mengantar dokumen, kataku. Dan menemani. Ia mengangguk. Sama-sama, Bu. Ia berdiri, mengambil tasnya. Jangan terlalu sering ke rumah, kataku pelan, tanpa menatapnya. Orang bisa salah paham. Aku mendengar nafasnya tertahan. Iya, jawabnya. Saya mengerti. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Bu Ratna, katanya. Aku menoleh. Terima kasih sudah mempercayai saya. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup pelan. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang kembali sunyi. Lilin masih menyala. Hujan masih turun. Dan aku tahu, mulai hari itu, Tidak ada lagi yang benar-benar sama. Karena apa yang terjadi hari ini bukan sekadar kunjungan kerja atau makan sederhana. Ini adalah momen di mana aku sadar. Batas profesional itu ada, tapi perasaan tidak pernah meminta izin untuk tumbuh. Waktu tidak pernah benar-benar menghapus apapun. Ia hanya mengubah bentuk kenangan. Dari sesuatu yang menusuk, menjadi sesuatu yang bisa kita pandang tanpa harus menunduk. Hari-hari setelah kepergian Fajar terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Aku tetap bekerja, tetap mengambil keputusan, tetap memimpin rapat dengan suara yang tegas dan wajah yang tak terbaca. Dari luar tidak ada yang berubah. Namun di dalam diriku, ada ruang yang kini terasa lebih lapang. Bukan karena terisi, melainkan karena aku berhenti melawan kekosongan itu. Aku tidak lagi menunggu sesuatu di malam hari. Tidak lagi berharap telepon berdering. Tidak lagi menoleh ke pos keamanan dengan harapan kecil yang tak pernah kuakui. Aku menerima kenyataan dengan cara yang sunyi. Beberapa bulan berlalu, pelabuhan kembali sibuk. Proyek baru dimulai. Audit tahunan berjalan lancar. Manajemen pusat kembali memberi kepercayaan penuh padaku. Nama Ratna Anggraini kembali berdiri kokoh di laporan kinerja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bangga, juga tidak kosong. Aku merasa cukup. Suatu sore aku menghadiri acara internal perusahaan di kota kecil pesisir. Sebuah program sosial sederhana untuk pekerja lapangan dan keluarga mereka. Bukan acara besar, tidak ada media, tidak ada sorotan. Aku datang sebagai pembicara singkat. Selesai acara, aku turun dari panggung kecil dan berjalan ke arah meja registrasi. Aku menyapa beberapa staf, mengangguk pada anak-anak yang berlarian, dan di sanalah aku melihatnya. Tidak langsung, tidak dramatis, hanya satu pandangan sekilas, cukup untuk membuat langkah kakiku melambat. Fajar. Ia berdiri di dekat tenda kesehatan, membantu seorang pria tua duduk di kursi lipat. Rambutnya lebih rapi, posturnya lebih dewasa. Pakaian yang dikenakannya berbeda, bukan seragam keamanan, melainkan kemeja lapangan dengan logo unit baru. Ia tampak tumbuh. Aku berdiri beberapa langkah jauhnya, menimbang apakah aku harus mendekat atau membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Namun sebelum aku memutuskan, ia menoleh. Pandangan kami bertemu. Tidak ada keterkejutan berlebihan, tidak ada senyum lebar, hanya pengakuan diam bahwa kami pernah saling mengenal dan tidak menyesalinya. Ia tersenyum lebih dulu. Bu Ratna? Aku mengangguk. Fajar? Kami berdiri berhadapan, jarak aman, sikap tenang. Kamu di sini? Tanyaku. Iya, jawabnya. Saya sekarang di unit lapangan, sambil lanjut pelatihan. Aku tersenyum kecil. Kedengarannya kamu berkembang. Ia mengangguk. Berkat dorongan yang tepat. Kalimat itu tidak membawa beban,
tidak menyiratkan apa-apa selain rasa terima kasih yang matang. Kami berbincang singkat tentang pekerjaan, tentang kota ini, tentang cuaca yang panas. Tidak ada pembahasan masa lalu, tidak ada pengakuan terpendam. Dan yang paling mengejutkanku, aku tidak merasa kehilangan. Yang kurasakan justru tenang. Karena aku tahu, kisah kami sudah selesai di tempat yang benar. Sebelum berpisah, ia berkata, "Terima kasih sudah datang hari ini." Aku menjawab, "Terima kasih sudah bertahan." Kami berpisah tanpa janji, tanpa rencana bertemu lagi. Dan itu tidak apa-apa. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi jalan panjang di depan mobil. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya keemasan yang lembut. Aku menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku. Kisahku dengan Fajar bukan kegagalan. Ia bukan kesalahan. Ia bukan noda dalam hidupku. Ia adalah pengingat bahwa aku masih mampu merasa, bahwa aku masih manusia, bukan sekadar jabatan, bahwa hatiku pernah hidup, dan itu cukup. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk di ruang tengah tanpa menyalakan televisi. Aku membuat teh hangat, duduk di sofa, menatap dinding kosong. Kesunyian hadir, tapi tidak lagi menakutkan. Aku berpikir tentang hidup, tentang pilihan, tentang keberanian untuk tidak selalu memilih yang membuat kita bahagia, tetapi yang membuat kita utuh. Aku tidak tahu apa yang menantiku ke depan. Mungkin aku akan tetap sendiri. Mungkin suatu hari aku akan membuka hati lagi. Namun kini aku tahu, satu hal yang paling penting. Aku tidak takut lagi pada kesunyian. Karena aku telah belajar bahwa tidak semua pertemuan diciptakan untuk dimiliki. Sebagian hadir hanya untuk mengajarkan kita cara melepaskan dengan hormat. Dan di sanalah kedewasaan menemukan maknanya. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wanita 40 tahun yang pernah goyah, pernah takut, dan pernah memilih untuk melindungi daripada memiliki. Aku tidak menyesal. Aku hanya tumbuh. Penutup dan pesan hidup. Kisah ini bukan tentang cinta yang gagal, bukan tentang jabatan dan larangan, bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah kisah tentang orang dewasa yang bertemu di waktu yang tidak tepat, namun memilih jalan yang paling bermartabat, meski menyakitkan. Tentang kebaikan yang tidak menuntut balasan, tentang perasaan yang tidak dipaksakan untuk memiliki, dan tentang keberanian untuk berkata cukup ketika hati ingin berkata tinggal. Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jika cerita ini membuatmu terdiam, merenung, atau melihat dirimu sendiri di dalamnya, maka kisah ini telah menemukan tempatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan, karena cerita seperti ini tidak selalu berteriak, namun selalu meninggalkan bekas di hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.